Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam ilmu mustalah dasar dengan membaca buku Ikhtisar Ulumul Hadis yang ditulis oleh Syekh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dan kita masih berada di jenis yang pertama, yaitu jenis sahih. InsyaAllah kita selesaikan jenis sahih pada hari ini. Setelah menyebutkan beberapa buku-buku mulai dari Sahihain, Muwatta Imam Malik, Sunan At-Tirmidzi dan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad dan Al-Usul Al-Khamsah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Selanjutnya akan berbicara tentang ta'liqat yang terdapat dalam Sahihain. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma qala al-imam Imamuddin Abul Fida Ismail bin Katsir rahimahullahu ta'ala, at-ta'liqatul lati fi sahihain, wa takallama asy-syekh Abu Amr ala at-ta'liqatil waqi'ati fi sahih al-Bukhari wa fi Muslim aidan, lakinnaha qalilatun, qila innaha 14 mawdi'an. Catatan-catatan riwayat-riwayat yang muallak yang terjadi pada sahihain. Syekh Abu Amr mengatakan pada riwayat yang muallak yang ada pada Sahih Bukhari dan yang ada pada Sahih Muslim akan tetapi sedikit dikatakan bahwasanya hanya terdapat 14 tempat. Takallama Syekh Abu Amr berbicara tentang atau mengomentari tentang ta'liqat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ta'liqat adalah hadis muallak, yaitu apa yang sudah kita isyaratkan pada buku sebelumnya, apa yang tidak disebutkan sanadnya. Namun lebih luas lagi di sana disebutkan bahwasanya hadis muallak itu apa yang dihapus dari awal sanadnya, baik itu satu rawi atau lebih atau bahkan sampai akhir sanadnya, sampai akhir sanadnya itu ta'liqat. Jadi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada hadis-hadis yang seperti itu, ada hadis-hadis yang seperti itu. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini bahwasanya dalam Sahih Muslim itu lebih sedikit daripada yang terdapat hadis muallak yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim hanya terdapat 14, namun dalam Sahih Bukhari itu sekitar seribuan lebih hadis. Lanjut. Thumma qala rahimahullah, wa hasilul amri annama 'allaqahu al-Bukhari bi sighatil jazmi fa sahihun ila man 'allaqahu anhu thumma an-nadhru fi ma ba'da dhalik. Dan kesimpulan perkara ini bahwasanya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallak dengan sighah jazm, maka itu adalah sahih sampai kepada yang ia ta'liq darinya Al-Bukhari. Kemudian perlu diteliti terhadap apa yang setelahnya. Taib, itu dia kesimpulan dari hal tersebut, bahwasanya jangan sampai dianggap muallaknya Al-Bukhari ini berarti dhaif, berarti lemah. Kalau begitu ada hadis lemah dalam Sahih Bukhari. Tidak seperti itu dipahami. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, kesimpulan adalah muallaknya Bukhari bisigotil jazm, dengan sigo yang jazm, yaitu dengan sigo rawa, qala, dzakara, auja'a, an dan lain sebagainya, fasohih, maka itu adalah hadis-hadis yang sahih dengan sigo jazm, sahih sampai kepada orang yang ditaklik padanya. Kemudian setelahnya diperhatikan atau ditinjau kembali. Lanjut. Summa qala rahimahullah, wa ma kana minha bi sighati at-tamridi fala yustafadu minha sihhatu wa la tunafiha aidan, li'annahu qad waqa'a min dhalik kadzalika wa huwa sahihun wa rubbama rawahu Muslim. Dan apa yang ditalik dengan sighah tamrid maka tidak memberikan faedah darinya kesahihannya, dan tidak pula
dan tidak pula menafikan kesahihannya. Karena pada perkara itu telah ada hal tersebut yang demikian itu terjadi dalam keadaan sahih. Boleh jadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan apa yang diriwayatkan bisigotit tamrid, yaitu yurwa, qila, dukiro, kalau yang di atas kan sigo saya dibilang maklum. Yang di sigo jazm itu maklum, sigo tamrid biasanya datang dalam bentuk majhul, ru'yaan, yurwa, yudkar, dukiro, qila, itu sigo-sigo tamrid. Insyaallah akan jelas nanti, lebih jelas pada tempatnya. Kalau ada yang seperti itu, fala yustafadu min hasihah, tidak ambil faidah darinya akan kesahihannya. Maksudnya ini bukan berarti dhaif atau bukan berarti ditolak hadisnya, akan tetapi bisa dikatakan bahwa tingkatan kesahihannya itu lebih rendah. Karena kadang didatangkan dengan sigo-sigo seperti ini bukan sebagai asal pendalilan, akan tetapi hanya sebagai pendukung, wala tunafiha. Ini penting, tidak juga dinafikan akan kesahihannya. Berarti butuh untuk diperhatikan lebih teliti, lebih dalam lagi. Karena kadang hal itu terjadi memang, padahal hadis itu adalah hadis yang sahih. Kadang diriwayatkan secara ta'liq dengan sigo tamrid, tapi pada kenyataannya hadis itu adalah hadis yang sahih. Dan kadang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya Imam Bukhari meriwayatkan secara ta'liq, akan tetapi Imam Muslim meriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya. Maka dari situ diketahui nanti apa kedudukan dari hadis tersebut. Lanjut. Summa qala rahimahullah ta'ala wa ma kana min ta'liqati sahihan falaysa min namati as-sahihul musnadu fihi li'annahu qad wasama kitabihi bil jami'il musnadi sahihil mukhtasiri fi umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dan apa yang dari ta'liq itu sahih, maka bukan tanda sahihnya musnad tersebut. Karena sungguhnya Al-Bukhari rahimahullah telah menamai kitabnya dengan Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasir fi Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani ayyamihi. Itu judul buku lengkap dari yang kita kenal sebagai Sahih Bukhari. Dari Sahih Bukhari itu buku judul lengkapnya Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar fi Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dan kata beliau, apa yang ditaklik adalah hadis yang sahih, maka itu tidak termasuk dari sahih musnad padanya. Maksudnya sahih musnad itu kan disebutkan sanad-sanadnya dari awal hingga akhir sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ditaklik, maka dia tidak termasuk sahih musnad. Tapi apakah ia tidak sahih? Itu menjadi pertanyaan. Ia tetap sahih, tapi tidak musnad. Karena kenapa? Karena Imam Bukhari menamai bukunya Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar fi Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak termasuk dalam Al-Jami'ul Al-Musnad, tapi tetap dikatakan dia adalah hadis yang sahih. Maksudnya hadis-hadis yang diriwayatkan dengan muallaq tadi. Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar fi Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian cetakan min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan, inilah judul buku lengkap dari apa yang kita kenal sebagai Sahih Bukhari. Summa qala rahimahullah ta'ala fa amma idza qala al-Bukhari qala lana aw qala li fulanun kadza aw zadani wa nahwu dzalik fa huwa muttasilun 'inda al-aktsar. Maka adapun ketika Al-Bukhari mengatakan qala lana aw qala li fulanun kadza aw zadani atau yang semisal dari itu, maka kebanyakannya itu bersambung. Jelas, lanjut. Wa haka Ibnu Salah
an ba'dil magharibati annahu ta'liqu aidan yudhkarahu lil istishhadi la lil i'timadi wa yakunu qad sami'ahu fil mudzakarati. Dan Ibnu Salah menghikayatkan tentang hal-hal yang asing, juga hal-hal yang asing bukan dari sebagian orang-orang Maghrib, tentang sebagian orang-orang yang bukan tentang dari sebagian orang-orang Maghrib bahwasanya itu adalah hadis yang muallaq. Dari sebagian orang-orang Maghrib bahwasanya itu adalah hadis-hadis yang muallaq. Disebutkan dia itu disebutkan sebagai pendukung, bukan tidak sebagai pegangan. Dan Ibnu Salah sungguh telah mendengarnya ketika bukan Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari mendengarnya saat beliau merojah. Di dalam majelis merojah, bukan majelis at-tahdits. Di sini yang dimaksud adalah, kan sebelumnya di paragraf sebelumnya disebutkan, adapun apabila Imam Bukhari menyebutkan dalam riwayat sahihnya qala lana au qala fulan au qala li fulan kada au zadani dan semisal dari itu, maka kebanyakannya itu adalah muttasil. Akan tetapi Ibnu Salah menghikayatkan atau menukil dari sebagian orang-orang Maghrib bahwasanya sigo-sigo yang di atas qala lana qala li fulan au zadani itu juga adalah bentuk dari hadis-hadis yang muallaq. Itu bentuk hadis-hadis muallaq. Tujuannya disebutkan hanya untuk disebutkan sebagai pendukung, bukan sebagai asal pendalilan. Dan kata beliau, dan adalah kadang kenapa Imam Bukhari meriwayatkan qala lana qala li fulan au zadani, itu kata beliau Imam Bukhari mendengarkannya dari majlis al-mudzakarah, yaitu majlis meroja'ah bersama para sahabatnya, para teman-temannya, para muridnya atau gurunya, bukan di majlis at-tahdits. Kemudian selanjutnya, Tsumma qala rahimahullah wa qad raddahu Ibnu Salah fa innal hafiz Aba Ja'far ibn Hamdan qala idza qala al-Bukhari wa qala li fulan fa huwa mimma sami'ahu ardan wa munawalatan. Dan Ibnu Salah membantahnya, sungguhnya Al-Hafidz Abu Ja'far bin Hamdan mengatakan apabila Al-Bukhari mengatakan qala li fulan, dari apa yang ia dengar secara ardon dan munawalah. Ardon adalah dibacakan kepadanya, seseorang membacakan kepada beliau, atau munawalah, beliau mendapatkan kitab atau diijazahkan kitab. Dan di sini raddahu Ibnu Salah membantah ucapan sebagian orang-orang Maghrib tadi. Padahal beliau menukil, kemudian beliau membantah ucapan mereka dengan berkata bahwasanya Al-Hafidz Abu Ja'far ibn Hamdan berkata, kalau Imam Bukhari berkata qala li fulan, maka itu adalah di antara hadis-hadis yang ia dengarkan, Imam Bukhari yang ia dengarkan atau diperdengarkannya secara ardon, yaitu seseorang membaca kepada beliau, atau munawalah dari kitabah, dari tulisan atau buku didapatkan darinya, karena dia sederajat dengan mendengar. Jadi dibantah ucapan sebagian dari orang-orang Maghrib yang mengatakan sigo qala lana qala li fulan au zadani adalah bentuk talik juga, tapi dibantah oleh Ibnu Salah dengan berdalil pada ucapan Abu Ja'far bahwasanya kalau Imam Bukhari berkata seperti itu, maka itu adalah beliau mendengar baik itu secara ardon atau munawalah. Lanjut. Qala rahimahullah wa ankara Ibnu Salah ala Ibnu Hazm raddahu hadits al-malahi haitsu qala fihi al-Bukhari wa qala Hisham ibn Ammar wa qala akhta Ibnu Hazm min wujuhi fa innahu thabitun min hadits Hisham ibn Ammar. Dan Ibnu Salah mengingkari Ibnu Hazm yang membantahnya tentang hadis malahi ketika Al-Imam Bukhari mengatakan padanya dan berkata Hisham ibn Ammar, dan Ibnu Salah mengatakan bahwasanya Ibnu Hazm salah.
dari segala sisi. Maka sesungguhnya ucapan Bukhari itu benar dari hadis Hisham ibn Ammar. Wa qala ahta'a. Siapa yang berkata di situ? Ibnu Salah. Ibnu Salah. Hasan. Kemudian pembahasan yang lain lagi bahwasanya Ibnu Salah membantah tentang ucapan Ibnu Hazm yang melemahkan atau menolak hadis al-malahi, hadis tentang haramnya musik, hadis tentang haramnya musik. Maka biasakan didapati mereka yang menghalalkan musik berdalil dengan ucapan dari Ibnu Hazm yang melemahkan hadis tentang musik, karena kata beliau Imam Bukhari menyebutkan dalam bukunya, dalam Sahih Bukhari, waqala Hisham, yaitu sigoh ta'liq dengan sigoh jazm. Ini masalahnya, ini adalah sigoh jazm. Sudah disebutkan tadi bahwasanya sigotul jazm dari Imam Bukhari adalah sahih, fasahih. Lalu kenapa, apa masalahnya ditolak atau dibantah oleh Ibnu Hazm? Kemudian Ibnu Salah berkata, akhta'a Ibnu Hazm telah salah min wujuhin, dari banyak sisi. Fa innahu, maka hadis al-malahi disebutkan, hadis tersebut, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif wa la yazilanna aqwamun ila akhir. Intinya hadis yang tentang yang menyebutkan tentang haramnya atau larangan dalam alat-alat musik. Kata Ibnu Salah, fa innahu sabit, hadis itu sabit, tetap diterima. Tadi sudah disebutkan alasannya, karena walaupun Imam Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq, tapi itu dengan sigoh jazm, beliau bilang waqala Hisham ibn Ammar. Memang dalam sanadnya ketika diperiksa yang kami dapat itu berada di nomor 5590 dari Sahih Bukhari, 5590. Imam Bukhari langsung mengatakan waqala Hisham ibn Ammar, padahal itu adalah bentuk ta'liq, tapi dengan sigoh jazm. Ta'liq kan ada dua, sigoh jazm dengan sigoh at-tamrid. Nah, ketika dia mentaklik dengan sigoh jazm, maka hadisnya adalah hadis yang sahih. Fa innahu sabit min hadis Hisham ibn Ammar, maka hadis tersebut adalah hadis yang sabit, tetap diterima dari Hisham ibn Ammar. Lanjut. Masih bantahan kepada Ibnu Hazm. Summa qala rahimahullah, qultu wa qad rawahu Ahmadu fi musnadihi wa Abu Dawud fi sunanihi wa kharajahu Barqani fi sahihi wa ghairu wahid musnadan muttasilan ila Hisham ibn Ammar wa shaykhuhu aidan kama bayyannahu fi kitabi al-ahkami walillahil hamd. Dan Ibnu Katsir mengatakan, sungguhnya Ahmad telah meriwayatkan dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam sunannya, dan telah dikeluarkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya, bahwasanya bukan hanya satu orang yang dalam keadaan bersanad dan bersambung sampai kepada Hisham ibn Ammar dan syekhnya dan juga syekhnya, sebagaimana yang kami telah jelaskan pada kitabnya Al-Ahkam, dan milik Allah segala pujian. Dan bantahan yang kedua, yang pertama tadi kan kalau Ibnu Hazm bilang itu adalah ditolak karena Imam Bukhari meriwayatkan secara muallak, akan tetapi sudah kita bantah bahwasanya muallaknya Imam Bukhari sudah disebutkan juga di awal-awal pertemuan hari ini, bahwa sigoh jazm, muallaknya Imam Bukhari dengan sigoh jazm adalah sahih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Katsir qala, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bukan cuma Imam Bukhari, Imam Ahmad, Abu Dawud dalam sunannya, dan juga dikeluarkan hadisnya, diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya. Dan selain dari mereka, banyak yang mengeluarkan atau meriwayatkan hadis tentang haramnya musik. Lebih-lebih lagi musnadan muttasilan, yaitu bersanad dan bersambung sampai kepada Hisham ibn Ammar dan gurunya, dan guru dari Hisham ibn Ammar hingga seterusnya, sebagaimana telah kami jelaskan dalam buku Al-Ahkam walillahil hamd. Kemarin ditanyakan buku tentang Al-Ahkam Al-Kabir,
kami tidak dapati bentuknya, tapi beberapa informasi yang kami baca, buku tersebut adalah buku fikih yang memuat hukum-hukum fikih, tapi menyebutkan hadis sebagai pendalilannya. Allahu a'lam. Walillahil hamd, kata Ibnu Katsir. Ini bantahan yang kedua, bukan cuma Imam Bukhari yang meriwayatkan. Untuk katakanlah muallaknya Imam Bukhari tidak diterima, tetapi masih banyak riwayat yang lain yang meriwayatkan hadis tentang haramnya musik tersebut. Lanjut. Tsumma qala rahimahullah, tsumma haka annal ummata talaqqat hadaini kitabaini bil qabuli suwa ahrufin yasiratin intaqadaha ba'dul huffaz ka ad-Daruqutni wa ghairihi. Kemudian Ibnu Salah menghikayatkan bahwasanya umat mempelajari dua kitab ini dengan penerimaan, kecuali beberapa lafaz-lafaz yang sedikit yang dikritik oleh sebagian penghafal seperti Ad-Daruqutni dan selainnya. Selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya umat telah menerima hadainil kitabaini bil qabul, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dengan penerimaan. Telah diterima oleh umat, kecuali sangat sedikit dari hadis-hadis yang dikritik. Itu pun dikritik, bukan ditolak secara langsung, hanya dikritik, butuh ditinjau kembali, butuh diperiksa lebih mendalam lagi oleh sebagian dari para penghafal seperti Daruqutni dan selainnya, selain dari Ad-Daruqutni. Adapun disebutkan juga bahwa Ad-Daruqutni mengkritik, itu kritiknya adalah tidak lebih, bahwa tingkatan sahihnya itu lebih rendah daripada derajat yang paling tertinggi dari sahih. Namun pada kenyataannya hadisnya tetap diterima, hadisnya tetap dianggap sahih, tapi yang dikritik adalah apakah ia berada di tingkatan sahih yang paling tingginya atau tidak. Itu yang disebutkan oleh sebagian ulama. Lanjut. Tsumma qala rahimahullah, tsumma istanbata min dzalikal qat'i bisihhati ma fihima min al ahadits lianna al ummata ma'sumatun anil khata'i fama dhunnat sihhatuhu wajib alaiha al amalu bih la budda wa ay yakuna sahihan fi nafsil amri wa hadha jayyidun. Kemudian Ibnu Salah mengambil kesimpulan dari hal tersebut secara pasti dengan sahihnya yang ada pada keduanya dari hadis-hadis. Karena sungguhnya umat terjaga dari kesalahan pada apa yang disangka sahihnya, dan wajib atasnya beramal pada hadis tersebut, dan harus perkara tersebut itu hadisnya sahih, dan ini adalah hal yang bagus. Yang tadi yang saya kaitkan tadi adalah masih Ibnu Salah. Kemudian di sini juga yang beristimbat, yang berdalil masih Ibnu Salah, akan pastinya diterima pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berupa hadis-hadis yang terdapat pada kedua dari buku tersebut. Karena kata beliau, umat tidak mungkin atau umat itu adalah maksumah anil khata', dia terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin umat itu sepakat di atas sebuah kesalahan, tidak mungkin, pasti ada yang mengkritik di antara mereka. Nah, kalau sekelompok orang, banyak orang telah menerima hadis tersebut, maka itu bisa dijadikan hujjah, kata Ibnu Salah. Famadhannat sihhata, maka bagaimana lagi sangkaanmu kalau hadis itu tersebut sahih, maka wajib untuk diamalkan, terlebih lagi apabila sahihnya tersebut adalah pada zat hadis itu sendiri, maksudnya sahih lidatihi. Wa hadza jayyid, dan ini adalah hal yang bagus, istimbat yang bagus, pendalilan yang bagus dari Ibnu Salah. Lanjut. Qala rahimahullah, wa qad khalafa fi hadhihi al-mas'alati asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi wa qala la yustafadu al-qat'u bis-sihhati min dzalik. Dan sungguh telah menyelisihi pada perkara ini yaitu Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Beliau berkata, tidak memberikan faedah secara pasti akan kesahihan dari hal tersebut. Dibantah lagi Ibnu Salah oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa kata Ibnu Salah, umat itu
karena apa? Umat itu telah menerima dua buku ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan umat itu tidak mungkin atau umat itu terjaga dari kesalahan. Maka dengan hal itu diterima oleh umat dua buku ini. Kemudian Al-Hafidz An-Nawawi membantah hal tersebut. Beliau berkata terjaganya umat dari kesalahan tidak diambil faedah atau tidak ditarik sebuah kesimpulan akan kepastian dari sahihnya hal tersebut. Terus apa kata Ibnu Katsir? Qala rahimahullah, qultu wa ana ma'a Ibnu Salah fima awwala alaihi wa arsyada ilaihi wallahu a'lam. Dan saya bersama Ibnu Salah itu berpegang pada apa yang dan saya bersama Ibnu Salah pada apa yang dipegang oleh An-Nawawi dan yang An-Nawawi tunjuk. Masa berarti sepakat dong. Dan saya bersama Ibnu Salah pada apa yang An-Nawawi berpegang atasnya. Bukan. Oh, dan apa yang Ibnu Salah berpegang di atasnya dan yang itu dia. Dan yang An-Nawawi tunjukkan atasnya. Ada. Ibnu Salah. Jangan kasih bawa Nawawi. Jangan doang. Ulang. Qultu, Ibnu Katsir berkata, dan saya bersama Ibnu Salah itu berpegang pada apa yang ada di atasnya. Dan siapa? Jangan dihilangkan. Ibnu Salah. Kan tadi Ibnu Salah punya pendapat dan dia berdalil bahwasanya diterimanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim karena umat itu terjaga dari kesalahan. Dibantah sama siapa? An-Nawawi. Tidak. Kalaupun umat itu terjaga di atas kesalahan, itu tidak memastikan akan kesahihan dari apa yang ada pada kedua buku tersebut. Kemudian Ibnu Katsir bilang, saya sama Ibnu Salah bahwasanya kedua buku tersebut adalah sahih karena umat itu karena diterima oleh umat dan umat itu terjaga dari kesalahan. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menegaskan bahwa dia bersama Ibnu Salah, ia mengikuti pendapat atau menerima pendapat dari Ibnu Salah dan tidak sependapat dengan apa yang disebutkan oleh siapa? An-Nawawi rahimahullahu taala. Selanjutnya beliau bilang wallahu a'lam. Hasyiah, thumma waqaftu ba'da hadha ala kalami li Syekh Allama Ibnu Taimiyah madmunah annahu naqala al-qat'u bil hadits alladhi talaqqathu al-ummatu bil qabuli an jama'ati min al-a'immati minhum al-qadi Abdul Wahhab al-Maliki wa Syekh Abu Hamid al-Isfirayini wal Qadi Abu Thayyib at-Tabari wa Syekh Abu Ishaq as-Sirazi min asy-Syafi'iyah wa Ibnu Hamid wa Abu Ya'la Ibnu al-Farwa wa Abu al-Khattab wa Ibnu az-Zaghuni wa amsaluhum min al-Hanabilah wa Syamsul A'immah asy-Syarkhasi min al-Hanafiyah. Kemudian setelah ini saya berhenti pada ucapan Syekh kami Al-Allamah Ibnu Taimiyah. Saya dapati setelah ini atas ucapan Syekh kami Al-Allamah Ibnu Taimiyah. Maksudnya kandungan ucapan ini. Ya, dinukil secara tidak secara lafaz. Kemudian bahwasanya Ibnu Taimiyah menukil secara pasti dengan hadis yang umat menerima dengan penerimaan dari kelompok-kelompok para a'immah. Di antara mereka adalah Al-Qadi Abdul Wahhab al-Maliki wa Syekh Abu Hamid al-Isfirayini dan Al-Qadi Abu Thayyib at-Tabari
dan Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi dari kalangan orang-orang Syafi'iyah, dan Ibnu Ahmad dan Abu Ya'la Ibnu Al-Farra dan Abu Khattab dan Ibnu Az-Zaguzi dan yang semisal dari mereka dari kalangan Az-Zaguni dari yang semisal dari mereka dari kalangan Hanabilah, dan mataharinya para imam As-Sarkhosi. Jom jadi terjemahkan nih. Wasyamsul a'immah. Ya. Yaitu As-Sarkhosi. Mataharinya para imam matahari tadi juga. Satu je. Dari kalangan Hanafiyah. Taib, Masya Allah. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan di sini ada catatan. Kemudian kata beliau, saya mendapati setelah hal tersebut ucapan dari guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sudah disebutkan di pertemuan awal bahwasanya Ibnu Taimiyah adalah salah di antara guru dari siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang kata beliau kandungan dari ucapannya adalah annahu naqala al-qat'a bil hadits allati talaqqathu al-ummah bil qabul an jama'atin minal a'immah. Sama dengan ucapan Ibnu Salah bahwasanya dipastikan kesahihan hadisnya yang umat itu menerima akan hadis-hadis tersebut. Jadi maksudnya bukan cuma Ibnu Salah yang menyatakan hal itu, bahwasanya hadis-hadis jika umat telah sepakat dalam menerimanya maka ia dipastikan adalah hadis yang sahih. Bukan cuma Ibnu Salah yang katakan itu. Lihat Abdul Wahhab Al-Maliki, kemudian Syekh Abu Hamid Al-Isfirani wal Qadi Abu Thayyib At-Tabari wa Syekh Abu Ishaq Al-Syirazi min Asy-Syafi'iyah, yang tadi Malikiyah, kemudian Asy-Syafi'iyah, kemudian Ibnu Hamid wa Abu Ya'la Ibnu Al-Farra wa Abu Khattab wa Ibnu Az-Zaguni wa amsaluhum min Al-Hanabilah, mazhab yang ketiga, wa Syamsul A'immah As-Sarkhosi min Al-Hanafiyah. 4 madhab dari ulama-ulama mereka telah menyatakan hal apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah. Maka silakan mau ikut Ibnu Salah atau An-Nawawi rahimahumullahu taala. Jadi telah dinukil, memang bukan cuma Ibnu Salah yang menukil hal tersebut, tapi banyak dari a'immah baik itu dari mazhab Maliki, dari Syafi'iyah, dari Hanabilah dan dari Hanafiyah telah menyebutkan hal yang sama dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah. Lanjut. Tsumma qala rahimahullah qala wa huwa qawlu aktsari ahli al-kalam min al-Asy'ariyah wa ghairihim ka Abi Ishaq Al-Isfirayini. Dan Ibnu Salah mengatakan ucapan ini kebanyakan dari ahli kalam. Bukan Ibnu Salah. Masih ucapan Ibnu Taimiyah sih. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ucapan ini kebanyakannya dari ahlul kalam dari kalangan Asy'ariyah dan selain dari mereka, seperti Abi Ishaq Al-Isfirayini dan Ibnu Furuk. Ibnu Taimiyah juga mengatakan selanjutnya, ini adalah ucapan aksar ahli kalam, bahkan ahli kalam juga berucap seperti itu. Innal Asy'ariyah wa ghairihim, karena Asy'ari memang termasuk di antara ahlu kalam yang menolak sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan selain dari mereka seperti Abu Ishaq Al-Isfirani, bukan yang tadi ya, yang tadi Abu Hamid Al-Isfirani, ini Abu Ishaq Al-Isfirani, kalau tadi Abu Hamid, sama-sama Syafi'iyah, dan Ibnu Faruk Lanjut. Tsumma qala rahimahullah qala wa huwa madhhabu ahli al-hadits qatibatan wa qatibatan wa madhhabus salafi ammatan. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya pendapat ini adalah madhabnya ahli hadis dari dulu dan madhabnya salaf secara keseluruhan. Qatibatan secara pasti tanpa terkecuali. Wah, ini adalah madhab juga dari para as-salaf secara keseluruhan. Di sini ucapan Ibnu Taimiyah bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa, jilid 13 halaman 350 sampai 352. Cukup panjang, namun siapa Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini menyebutkan sesuai dengan kandungan makna. Beliau tidak
menukil secara utuh apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sana. Lanjut. ثم قال رحمه الله وهو معنى ما ذكره ابن صلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. Dan ini adalah makna yang apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah secara istinbat dan para imam menyetujuinya. Itu dia kesimpulan dari tentang ta'liqat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya inilah makna apa yang disebutkan atau apa yang ditetapkan oleh Ibnu Salah yang menyatakan bahwa apa yang ada pada Sahih Bukhari dan Muslim itu semuanya adalah sahih, semuanya sahih. Maka dan ucapan Ibnu Salah ini wafaqa fihi haula'il a'immah, sesuai atau sama berjalan juga di atas ucapan para a'immah, Berarti Ibnu Salah tidak bersendirian dalam mengatakan hal tersebut, walaupun dibantah oleh sebagian al-hufaz juga. Sudah kita sebutkan tadi kandungan ucapan dari Ibnu Taimiyah, bahkan disebutkan imam-imam dari 4 madhab bahwasanya mereka juga sependapat atau mengucapkan hal yang sama sebagaimana apa yang diucapkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Kesimpulannya, walaupun ta'liqat yang ada dalam Sahihain itu tetap dikatakan sahih, itu tetap dikatakan adalah hadis yang sahih. Kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih pembahasan ringan, insyaallah hanya menyebutkan beberapa pendapat dan beberapa bantahan masih seperti sebelumnya. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.